Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagi konsep cara membuat risol seblak yang merupakan menu baru untuk ide jualan kalian. Perpaduan antara risol dan seblak yang pastinya bisa meningkatkan daya tarik si pembeli. Mau tahu cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 250 gram daging ayam yang udah dikukus dan disuir-suir, kemudian 150 gram makaroni pasta, 5 potong sosis, dan untuk bumbu yang dihaluskan di sini aku siapkan 50 gram cabai keriting, 50 gram cabai rawit merah, 5 butir kemiri, 50 gram kencur, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 lembar daun jeruk, 1 saset kaldu bubuk dan 1 saset lada bubuk. Langkah pertama, langsung aja sosisnya kita potong dadu-dadu kecil kayak gini. Dan untuk motongnya ini aku pakai Neo Blade dari Stain Cookware, yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, 1 talenan, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Setelah itu untuk daun jeruk, langsung aja bagian tengah ataupun bagian bonggolnya ini kita buang dulu, karena bagian tengahnya itu gak bakalan bisa dimakan. Kalau udah, langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, sebelum kita masukin ke dalam blender juga ini kita potong-potong dulu. Dipotong-potong kasar aja supaya ngeblendernya nggak terlalu berat. Oke, kalau udah dipotong-potong kasar semua, langsung aja kita masukin ke dalam gelas blender, langsung dimasukin semua. Setelah itu tambahkan minyak goreng atau boleh ditambahin air. Ini aku pakai sekitar 100 ml minyak goreng, kemudian kita tutup dan dihaluskan. Nah untuk menghaluskannya ini aku gunakan Omniblade BL100. Omniblade BL100 ini multifungsi banget, bisa dijadikan chopper, bisa dijadikan blender, juga bisa berfungsi untuk mengiris dan juga memarut makanan. Dan ini aku pakai mug yang kecil dengan kapasitas setengah liter, terbuat dari bahan stainless steel asli, jadi gak bakalan berkarat. Dan untuk menghaluskan bumbu basah seperti sekarang, ini cukup dengan hitungan detik aja, gak perlu butuh waktu yang lama. Hasil bumbunya udah bisa langsung halus banget kayak gini. Keren banget kan? Langkah berikutnya langsung aja kita rebus makaroni dalam air yang udah mendidih, dan direbus cukup 5 menit aja. Untuk merebusnya ini aku pakai saus pan dari Glow Pan series yang terbuat dari bahan marble Greblon coating.
Nah, setelah 5 menit direbus, hasil makaroninya seperti ini ya. Jadi belum terlalu matang, jadi supaya hasilnya nggak lodoh nantinya. Oke, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, langsung aja bumbu yang udah dihaluskan tadi kita tuangkan semua ke dalam wajan. Kemudian beri air untuk membersihkan sisa bumbu yang masih tersisa di gelas blender. Setelah itu bumbu ini kita masak dulu sampai harum dan meletup-letup. Kalau bumbunya udah harum dan juga meletup-letup kayak gini, kemudian kita tambahin daun jeruk, sosis, ayam suwir, lada bubuk, dan juga kaldu bubuk. Jangan lupa ditambahin garam dan rasanya dicicipin supaya balance. Nah, ini langsung aja diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai sosisnya matang atau mengembang. Kalau sosisnya udah mateng, kemudian baru kita tambahin makaroni yang udah direbus tadi, lalu diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai teksturnya agak menggumpal. Dan kalau teksturnya udah agak menggumpal kayak gini, berarti udah cukup dimasak. Langsung aja kita angkat, kemudian kita tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya kita akan buat kulit risol. Ini aku siapkan 750 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 1 saset kaldu bubuk, 2 butir telur, dan 50 ml minyak goreng. Kemudian tambahkan air secara bertahap dan jangan langsung semua ya. Jadi kita tambahkan sedikit dulu, kemudian adonannya diaduk sampai tercampur rata dan mengental. Setelah itu baru kita tambahkan sisa airnya lagi. Untuk total air ini aku pakai sekitar 2 liter atau 3 kali lipat dari takaran terigunya. Oke, kalau airnya udah ditambahkan semua, kurang lebih seperti ini ya hasil kekentalannya. Langkah berikutnya, langsung aja kita dadar 1 centong adonan kulit risol yang udah dibuat tadi. Dan ini didadar pakai fry pan diameter 24 cm. Didadar sampai matang atau sampai bagian pinggirannya mengelupas dengan sendirinya. Nah, kalau bagian pinggirannya udah mengelupas semua kayak gini dan udah gak lengket, berarti udah mateng. Langsung aja kita angkat. Kemudian kita dadar kulit risol yang berikutnya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan untuk mendadar kulit risolnya, ini aku pakai fry pan Glamorous set dari Stein Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi kalau udah pakai wajan granit dari Stein Cookware ini nggak perlu lagi diolesi minyak goreng karena udah dijamin anti lengket. Nah, kalau udah didadar semua seperti ini ya hasil kulit risolnya. Ini teksturnya super lentur banget dan juga gak mudah robek meskipun udah dikepal-kepal kayak begini ya. Tapi pas dilebarin ini sama sekali gak robek dan tetap lentur. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit risol, kemudian tambahkan 1 sendok seblak yang udah dibuat tadi. Jangan lupa dirapihin dulu. Kalau udah, langsung aja kita lipat dengan cara kayak gini. Pertama kita lipat dulu ke arah dalam, terus bagian kiri kanannya dilipat juga ke arah dalam kayak gini. Terakhir baru kita gulung sambil dirapihkan. Nah, kayak gini ya hasilnya, bagus banget dan juga padat. Langsung aja kita ulangi hal yang sama. Siapkan 1 lembar kulit risol, kemudian tambahkan 1 sendok seblak dan dirapihkan. Kalau udah dirapihkan, kemudian kita gulung dengan cara dilipat dulu bagian ujungnya ke arah dalam, terus bagian kiri kanannya dilipat ke arah dalam, baru digulung sampai ujung. Jangan lupa ukurannya disamakan dengan ukuran risol yang sebelumnya. Gampang banget kan cara bikinnya? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai.
Nah, kalau udah digulung semua, hasil risolnya jadi sebanyak ini. Kemudian kita buat bahan pelapis. Ini aku siapkan 2 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sedikit garam dan juga air secukupnya, diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita tambahin 2 butir telur. Kemudian dikocok lepas sampai tepung terigu dan juga telurnya benar-benar tercampur rata. Dan kurang lebih kekentalannya seperti ini. Jangan terlalu kental ya. Langkah berikutnya, risol yang udah digulung langsung aja kita celupkan ke dalam kocokan telur, kemudian dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa, ini gak langsung aku padatkan, akan aku biarkan dulu sampai ada sekitar 5 risol, baru dipadatkan. Supaya tepung panirnya meresap dulu ke dalam kocokan telur, dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan juga gak belepotan di tangan. Nah, kalau udah ada sekitar 5 risol kayak gini, langsung aja kita padatkan dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini. Dipadatkan supaya gak ambiar pada saat digoreng. Kalau risolnya udah dibalut dengan tepung panir semua, ini bisa langsung digoreng ataupun bisa dikemas. Dan ini sebagian aku goreng, sebagian juga aku kemas. Untuk mengemasnya ini aku pakai plastik seal ukuran 18x25. Satu plastik ini bisa menampung 8 risol. Langkah berikutnya, goreng risol dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Digoreng sampai matang berwarna kuning keemasan. Kalau risolnya udah berwarna kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng risol yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya, risol seblak yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Ini rasanya dijamin enak banget, perpaduan antara risol dan seblak yang rasa pedas dan juga kencurnya nampol. Ini pasti jadi daya tarik sendiri untuk si pembeli. Satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 60 potong risol seblak, tergantung seberapa besar kalian membuat diameter kulit risolnya. Untuk harga jualnya sendiri, ini aku jual dengan harga Rp3.500 per potong. Atau silakan kalian bisa sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, risol seblak yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas atau chiller, tahan sampai dengan 1 minggu. Sedangkan kalau dibekukan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.